Salam jumpa sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Pada hari ini kita memasuki tahun yang baru, sekaligus kita pada kalender liturgi Minggu Natal yang kedua. Jadi kita masih Natal di minggu ini. Minggu depan kita baru masuk Minggu Epifani. Marilah kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan dengan mengambil saat teduh sejenak. Yeremia 31 ayat 7 sampai 14 berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yaitu sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada yang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan dalam kumpulan besar. Mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat.
Ibadah kita pada Minggu Natal yang kedua ini terselenggara hanya oleh rahmat dan anugerah Allah dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari berdoa. Hari ini kami datang kepada Engkau ya Bapa dengan segala kondisi dan situasi kami. Tapi kami juga mau datang dengan ucapan syukur. Karena kami dapat beribadah dan mengingat penyertaan Tuhan atas hidup kami. Atas dunia ini. Karya-Mu, karya Allah Trinitas yang mencintai kami sehingga Kristus turun menyelamatkan kami. Itulah yang kami rayakan pada hari ini, pada Minggu Natal yang kedua ini. Kiranya ibadah ini berkenan kepadamu, dan kiranya ibadah ini membawa kami berjumpa dengan Engkau. Berkatilah dan sertailah ibadah ini, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan dengan hati yang bersyukur kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Silakan duduk. Berita Natal pada Minggu Natal yang kedua ini terambil dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu.
Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Marilah kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita, dan biarlah kiranya hari ini sabda Tuhan kembali berbicara kepada setiap kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi segala. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini
menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan memenuhi di keliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Biarlah kiranya kami diperkenankan untuk melihat kemuliaan-Mu di tengah kami. Biarlah iman kami merengkuh jejak-jejak-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah kami memandang dengan harapan bahwa Engkau berjalan mendahului kami semua. Hari ini kembali, biarlah sabda-Mu menyapa kami semua. Berbicaralah, suara-Mu kami rindukan, suara cinta Allah yang tak berkesudahan bagi kami semua. Sertailah hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Pakailah dengan kuasa Roh Kudus. Kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal pertama, ayat 1 sampai 18. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan firman, berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Teks yang baru kita baca adalah suatu prolog atau mukadimah atau kata pembukaan bagi seluruh isi Injil Yohanes. Prolog atau mukadimah ini punya pola yang mirip dengan ketika Anda membuka lembar pertama dari Alkitab Anda, dan Anda akan menemukan Kejadian pasal 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah pola yang sama dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Jadi ini adalah prolog yang serupa. Pada mulanya. Walaupun pada mulanya ini bukan bicara soal kronologi atau urutan waktu pertama kali muncul. Bukan di sana. Sampai hari ini sains masih menentukan kapan permulaan waktu itu. Apakah terjadi pada saat dentuman besar atau ledakan besar yang disebut dengan Big Bang itu, bermiliar-miliar tahun yang lampau, atau ada apa sebelum Big Bang? Pertanyaan itu adalah pertanyaan kita yang berada di ruang dan waktu. Tapi pada mulanya dalam pengantar Injil Yohanes dan kitab Kejadian tidak bicara soal permulaan waktu. Karena ini bicara soal sesuatu yang lain. Bukan soal waktu, bukan soal urut-urutan kronologi. Bukan di sana. Tapi Injil ini mau membuka bahwa pada mulanya, pada suatu kali, barangkali kalau kita baca kisah dongeng, selalu dimulai dengan pada suatu kali. Pada suatu kali tidak menunjuk pada keterangan waktu, tidak. Dia hanya membuka. Dia mau membuka bahwa ada sesuatu
yang terjadi. Dan hari ini kita melihat bahwa pada mulanya dikatakan sudah ada firman. Teks Yohanes pasal 1 yang kita baca ini bukan teks yang biasa kita baca dalam kitab-kitab Injil seterusnya. Seperti Yohanes pasal 2 sampai Yohanes pasal 21, kita tidak menemukan pola ini. Ini hanya ada di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Karena memang dia menggunakan gaya penulisan yang berbeda. Prolog ini adalah semacam himne atau kidung atau gita. Suatu nyanyian, suatu bentuk syair yang tidak kita temukan dalam Injil-Injil lain dan dalam teks Yohanes yang lain. Ini adalah satu himne atau liturgi paling awal, liturgi kuno yang sudah ada, mungkin dibacakan atau dinyanyikan di dalam jemaat. Jadi karena dia himne, karena dia adalah nyanyian atau syair, dia punya stanza-stanza atau bait-bait yang perlu kita simak bersama, karena setiap stanza atau bait ini punya konten, alur, ide yang patut kita perhatikan dan renungkan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk melihat ada 4 bait stanza ini dengan membacanya berdasarkan dengan concern Yohanes sendiri, yaitu tentang cinta atau kasih. Tapi barangkali saya gunakan kata cinta supaya dia lebih membumi. Dengan pembacaan cinta dari Mukadimah Yohanes pasal yang ke-1 ini, kita akan menemukan ada 4 syair, 4 bait, 4 stansa tentang cinta Allah. Yang pertama, itu di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dia bicara soal firman dengan Allah. Firman dalam relasinya dengan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang ayat yang ketiga sampai kelima, itu firman dan ciptaan. Ayat 10 sampai 12b itu firman dan dunia. Dan yang terakhir ayat 14 dan 16, itu firman yang menjadi daging dan hubungannya dengan persekutuan atau komunitas orang beriman. Jadi ada 4 syair cinta di sana. Selebihnya ketika dibicarakan soal ada Yohanes yang menjadi saksi dan seterusnya, itu adalah sisipan penjelasan atas syair-syair cinta itu. Jadi kita tidak bahas itu. Saya hanya mau membahas 4 syair atau bait yang bisa kita temukan dalam Mukadimah Injil Yohanes itu. Pertanyaan pertama, mengapa dibuka dengan firman? Why? Mengapa firman? Bukan pada mulanya adalah Allah, tapi pada mulanya sudah ada firman. Firman adalah bahasa Allah berkomunikasi dengan bahasa manusia. Tidak mulai dengan Allah, tapi dimulai dengan firman. Tapi kemudian ada keterangan firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah bahasa Allah untuk membangun komunikasi dengan manusia. Sehingga dia mulai dengan sang firman itu sendiri. Karena bahasa cinta Allah itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Sehingga pada mulanya yang memang tidak bicara soal kronologi waktu itu, bisa kita sebutkan juga bahwa pada mulanya itu memang pada mulanya yang melampaui ruang dan waktu. Tapi yang melampaui ruang dan waktu itu harus berbahasa bahasa manusia. Karena itu adalah bahasa cintanya untuk kita manusia. Sehingga yang melampaui ruang dan waktu itu turun ke tengah dunia, sehingga kita menyebutnya menjadi semacam sejarah keselamatan. Kalau dalam bahasa teologi Kristennya. Karena dia bisa dilacak, dia masuk ke dalam ruang dan waktu,
menyejarah. Oh, mulai dari perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, dan di dalam Yesus Kristus. Tapi ternyata itu sudah dimulai jauh sebelum kita memahami apa itu sejarah, apa itu ruang dan waktu. Kita senantiasa terperangkap dan hidup di dalam ruang dan waktu. Sehingga kita tidak bisa berpikir apa yang melampaui kronologi, ruang dan waktu. Sehingga dengan sederhana, Injil Yohanes dan Kitab Kejadian meringkaskan pada mulanya. Itu saja. Bukan soal ruang dan waktu. Tapi firman itu disebutkan sudah ada. Artinya firman itu bukan baru ada saat penciptaan. Karena ada yang memahami secara demikian. Oh, Kejadian pasal 1 Allah berfirman, maka segalanya terjadi. Lalu ada orang yang memahami bahwa kalau begitu firman Allah itu baru ada pada saat penciptaan. Tapi Injil Yohanes di ayat yang pertama mau mengatakan bahwa bukan itu sebetulnya. Pada mulanya sudah ada firman. Jauh sebelum penciptaan, jauh sebelum terciptanya ruang dan waktu, sudah ada firman. Ada juga yang memahami bahwa oh, Sang Firman itu atau Yesus Kristus itu baru ada setelah dia turun ke dalam dunia. Kita menyebutnya sebagai inkarnasi dari Allah. Dia turun ke dalam dunia, maka kita baru katakan, oh, pada saat itulah firman itu ada atau firman itu jadi. Tapi kitab Injil Yohanes sekali lagi mau mengatakan bahwa dia sudah ada pada mulanya. Dan di situ juga kita melihat bahwa dalam arti ini juga Yohanes atau Rasul Yohanes mau mengatakan bahwa Sang Firman itu mendapat tempat yang terutama dari ayat paling awal, paling pertama. Sang Firman itu tidak lebih rendah daripada pribadi Allah yang lain. Walaupun dia sendiri mengatakan dengan rendah hati bahwa aku lebih rendah dari Bapa. Tapi itu hanya menunjukkan bahwa Sang Firman itu memang sangat lemah lembut dan rendah hati. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa dia lebih rendah dari yang lain. Atau dari pribadi Allah yang lain. Sehingga kata pertama bukan Allah, tapi Sang Firman. Dan dua ayat yang pertama ini, Injil Yohanes menyajikan kepada kita suatu relasi yang misterius di dalam diri Allah sendiri. Atau kalau kita melihatnya ini sebagai satu cinta, relasi cinta internal di dalam diri Allah. Atau dalam bahasa teknis teologisnya, ini adalah relasi ekonomi dari Trinitas. Relasi yang ada internal di dalam diri Allah sendiri. Dan menarik dua ayat pertama dari Injil Yohanes menawarkan kepada kita bahwa Sang Firman itu disebutkan bersama dengan Allah. Bersama bicara soal ada relasi di sana. Ada interaksi di sana. Ada komunikasi di sana. Kita tidak bisa membayangkan bahwa itu sudah terjadi sebelum ruang dan waktu ada. Sebelum ruang dan waktu terbentuk. Sudah ada relasi, sudah ada interaksi, sudah ada komunikasi. Itulah menariknya perenungan tentang cinta Allah Kitab Suci. Cinta Allah Alkitab. Kita diajak untuk merenungkan suatu hal yang melampaui diri kita. Itu selalu saya sebutkan berulang-ulang. Cinta itu bukan mengarah kepada diri kita. Cinta itu selalu keluar dari diri kita. Sebagaimana Allah keluar di dalam dirinya, di dalam interaksi satu sama lain. Dan disebutkan firman itu sendiri adalah
Allah. Walaupun dia bersama dengan Allah, dia tidak melebur. Dia punya identitas sendiri. Sehingga Sang Firman itu tidak kita bisa turunkan dia menjadi sekadar ciptaan. Teman-teman dari Saksi Yehova menurunkan itu menjadi ciptaan. Itu sebabnya kita tidak menyebut mereka Kristen. Karena mereka punya agama sendiri. Yang gagasan dasarnya, gagasan fundamentalnya berbeda. Mereka sah beragama, tapi tidak sah untuk menyebut dirinya Kristen. Karena kita tidak bisa mengkompromikan bahwa Sang Firman itu punya identitas sendiri di dalam relasi cinta kealahan itu. Kalau dalam teologi Kristen kita selalu menyebut bahwa dia adalah pribadi. Pribadi kedua dari Allah. Dia adalah Yesus Kristus, Sang Firman itu. Yang dibedakan dengan hakikat Allah. Pribadi ada 3. Ada Bapa, ada Sang Firman, atau Sang Putra Allah, dan Roh Kudus. Kalau hakikat itu 1, dia adalah Allah. Dan di dalam Allah itu ada relasi 3 pribadi itu. Kita tidak bisa membalikkan itu bahwa Yesus adalah hakikat Allah, bukan. Tapi ketika disebutkan Sang Firman itu adalah Allah, mau dimaksudkan adalah Sang Firman itu adalah pribadi di dalam Allah yang saling berelasi. Itu sebabnya disebutkan bersama dengan Allah. Karena ada relasi internal di dalam diri Allah itu sendiri. Pada mulanya bersama dengan Allah. Jadi Sang Firman itu tidak sama dengan ciptaan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita merenungkan tentang cinta, kita diajak untuk tiba pada cinta yang terjadi di dalam diri Allah sendiri. Sebelum kita bicara soal cinta di antara kita, kita bicara cinta di dalam diri Allah itu sendiri. Itu sebabnya dalam surat Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, dengan berani dan lantang dan singkat, Rasul Yohanes merumuskan seluruh teologi Kristen. Allah itu adalah kasih. Pendek, tapi tidak habis untuk direnungkan. Ayat 1 dan 2 mau mengatakan, Allah itu adalah kasih. Dan dialah asal dan sumber yang berkelimpahan dari cinta atau dari kasih. Cinta yang berkelimpahan tidak datang dari manusia. Dia hanya datang dari Allah. Kita hanya menerima cipratannya saja untuk kita mencinta yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 3-5, itu bicara bahwa Sang Firman itu berelasi dengan ciptaan. Kalau tadi Sang Firman berelasi di dalam diri Allah, yang kedua, syair cinta itu mengatakan bahwa Firman itu berelasi di dalam ciptaan. Dan relasi yang seperti apa yang terjalin antara Sang Firman dan ciptaan itu disebutkan segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Artinya Sang Firman itu adalah pengantara. Sang antara itu sendiri. Yang mengantarai antara Allah dan sesuatu yang sebetulnya di luar diri Allah. Atau keluar dari Allah. Yaitu ciptaannya. Melalui Dia. Dia yang mengantarai Allah Sang Pencipta dan ciptaan itu. Tapi tanpa Dia, tanpa melalui Dia, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Karena hal mendasarnya, Yesus Kristus sendiri adalah yang melaluinya, yang diantaranya segala ciptaan itu terjadi. Dia adalah pengantara, dia adalah mediator, dia adalah sang antara. Allah tidak bisa menjadikan sesuatu apapun tanpa sang mediator itu, yaitu Yesus Kristus.
Sang Putra Allah. Itu sebabnya umat Kristiani memahami bahwa Yesus itu punya dua natur, dua hakikat dalam dirinya, yaitu Allah dan manusia. Tanpa dia Allah tidak bisa menjadikan manusia, tidak bisa menjadikan segala ciptaan semesta ini, karena harus melalui Yesus yang punya dua natur itu. Dia Allah, tapi sekaligus dia material. Dia menjadi manusia. Dia punya dua natur itu. Itu sebabnya hanya melalui Yesus segalanya ada, segalanya terjadi, segalanya tercipta. Tidak lain dan tidak bukan. Tapi dengan begitu juga, kita sebagai umat Kristiani, hanya melalui Yesus kita bisa mencinta dunia. Karena dunia hanya keluar melalui Yesus. Dan kita hanya bisa mencinta dunia, mencinta ciptaan Allah melalui Yesus yang mengeluarkan dan mencintai dunia. Dia adalah rahim dari dunia ini. Itu yang kedua, antara firman dan ciptaan hanya melalui dia. Dan hanya di dalam dia disebutkan ada hidup. Dan hidup itu adalah terang dunia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di sini disebutkan bagaimana terang itu tidak mungkin ditaklukkan oleh kegelapan. Segelap apapun Anda berada di satu lokasi, kalau Anda menyalakan senter atau menyalakan lilin sekecil apapun, maka kegelapan itu akan sirna. Secara alamiah, kita memahami dan mengalami hal yang demikian. Tapi Injil Yohanes mau mengatakan bahwa siapa terang itu? Yesus Kristus, akulah terang dunia. Artinya apa? Terang yang datang dari Sang Putra Allah itu tidak mungkin ditaklukkan oleh kegelapan segelap apapun dunia itu. Artinya apa? Relasi antara firman dan sang ciptaan itu kita bisa menghayati dalam iman Kristiani kita bahwa selalu ada harapan. Karena sang anak manusia itu, sang terang itu tidak mungkin ditaklukkan oleh dosa. Tidak mungkin ditaklukkan oleh sejahat-jahatnya dan sekejam-kejamnya dunia. Tidak mungkin. Karena terang itu akan selalu bercahaya. Dan dalam bahasa asli selalu digunakan dalam seluruh teks ini past tense ya. Sebetulnya bahasa Yunani bukan past tense ya, tapi auris. Auris itu mau menunjukkan bukan pada kronologi waktu, sekali lagi. Tapi dia mau menunjukkan bahwa kegiatan itu sudah selesai dilakukan. Pada mulanya sudah ada firman. Sudah selesai. Dia nyata sebagai firman. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu sudah selesai bercahaya di dalam kegelapan. Dan terbukti kegelapan itu tidak pernah dapat menguasai terang. Secara sains maupun di atas kayu salib. Kegelapan tidak pernah bisa berkuasa. Firman dan sang ciptaan. Relasi diantaranya mendatangkan harapan bagi kita. Anda dan saya bisa selalu berharap bahwa terang itu tidak mungkin ditaklukkan. Karena dia sudah menaklukkan kegelapan. Bahasa syair yang ketiga. Ayat yang ke-10 sampai 12a. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak, supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau tadi relasi antara firman dan ciptaan, yang ketiga,
Bahasa cinta itu, gita cinta Trinitas itu bicara soal relasi antara Sang Firman dan dunia. Dunia dalam arti segala yang melawan Allah. Disebutkan bahwa Sang Firman itu bisa ditolak. Sang Firman itu tidak diterima, disebutkan. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dan orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang menerima perjanjian Musa, perjanjian Daud, yang kemudian hari kita tahu justru mereka lah yang berkonspirasi untuk menyalibkan Sang Putra Allah itu. Justru mereka yang berkonspirasi. Yang menariknya adalah bahwa dalam bahasa cinta yang ketiga ini, kita bisa merenungkan bahwa ternyata dunia diciptakan itu dengan kemungkinan atau kebebasan untuk menerima atau menolak Dia. Sesuatu yang paradoks, yang sepertinya bertentangan. Bagaimana Dia menciptakan sesuatu yang kemudian bisa menolak Dia. Tapi disitulah misteri Allah dan misteri manusia yang bisa menerima Dia dan bisa juga menolak Dia. Calvin pada akhirnya mengatakan bahwa memang ada orang yang dipilih dan ada orang yang tidak dipilih. Bahwa memang itu adalah misteri. Tapi di sini adalah hal yang unik. Relasi cinta itu bisa ditolak. Risiko dari mencinta adalah ditolak. Betul? Kalau tidak ada ruang untuk ditolak, cinta itu bukan cinta. Tapi itu adalah paksaan. Betul? Kalau Anda mencinta, Anda harus membuka ruang bahwa ada kemungkinan aku tidak disambut. Ada kemungkinan aku ditolak. Ada kemungkinan aku tidak diterima. Tapi aku mencinta. Aku mengasihi. Kalau Anda menutup kemungkinan untuk ditolak atau tidak disambut, Anda tidak sedang mencinta. Anda sedang narsis dengan diri Anda sendiri. Mungkin Anda akan berpikir, oh aku adalah orang yang tidak mungkin ditolak. Aku tidak mau ditolak. Aku harus disambut. Aku harus selalu diperlakukan dengan ramah. Tidak bisa begitu. Namanya cinta itu selalu punya ruang penolakan di sana. Disitulah Anda bercinta dan menghadapi risiko-risiko cinta itu sendiri. Dan anak manusia menempuh risiko itu dalam relasinya dengan dunia. Tapi cinta juga terbuka kepada mereka yang menerimanya. Disebutkan bahwa semua orang yang menerimanya diberi hak, diberi legalitas status hukum yang resmi. Bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Itu bahasanya di sana. Bukan power ya, bukan kuasa lalu Anda menjadi anak Allah yang punya kuasa, yang sakti di tengah dunia ini. Bukan. Itu bukan bicara soal power. Tapi itu bicara soal wewenang atau hak. Kalau Anda menerima oleh anugerah Allah, Anda dijadikan anak-anak Allah, punya status hukum. Dalam bahasa hukumnya begitu ya. Anak-anak Allah yang legal, yang resmi, yang sah secara hukum. Anda diberi hak. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, saya mau cepat. Ayat 14 dan ayat yang ke-16. Bicara soal firman yang menjadi daging dan berhubungan dengan komunitas orang percaya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Sebab dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Firman itu turun menjadi manusia dan tinggal. Dalam bahasa aslinya, firman itu berkemah
di antara kita. Bicara soal tabernakel dalam perjanjian lama. Ketika tabut itu diusung, pertanda bahwa Allah menyertai. Walaupun di padang gurun. Walau kehidupan Anda tidak baik-baik saja. Tapi ketika firman itu menjadi daging, dia berkemah di tengah kita. Seperti tabernakel itu. Dan kemuliaannya nyata disebutkan. Kita telah melihat kemuliaannya. Kalau ayat yang satu, ayat pertama, tidak seorang pun melihat Allah. Karena Allah itu melampaui ruang dan waktu yang berelasi di dalam dirinya sendiri. Tidak seorang pun bisa menyaksikan Allah. Tapi ketika firman itu turun, masuk ke dalam sejarah, kita bisa melihat kemuliaannya. Kemuliaannya atau Shekinah, atau awan, fenomena yang bisa dicerap. Karena awan itu kemudian memenuhi gunung itu. Ketika Musa naik ke atas gunung, dan umat Tuhan bisa menyaksikan gunung itu. Dalam arti itu, kemuliaan itu berarti kehadiran Allah yang dibatasi. Karena dia bisa dilihat, bisa dicerap dengan fenomena awan itu. Tapi sesungguhnya Allah itu tidak terbatas. Tapi artinya apa? Bahwa ketika firman itu menjadi daging, memang dia memberi dirinya untuk dibatasi. Agar dia bisa berbahasa manusia. Bahasa manusia adalah bahasa keterbatasan. Bahasa manusia adalah bahasa kerentanan. Bahasa manusia adalah bahasa ruang dan waktu. Dia masuk ke dalam sejarah supaya kita mengalami cinta Allah. Dan kita-kita yang mengalami cinta Allah ini dipanggil sebagai satu komunitas. Itu disebutkan apa? Kita telah melihat kemuliaan Allah. Kita. Bukan saya, bukan kamu, tetapi kita. Apa arti kita? Ketika aku, kamu, mereka berelasi, berinteraksi, berkomunikasi dalam satu relasi Trinitas. Relasi cinta Allah. Itu sebabnya disebutkan kita. Dan cinta Trinitas itu selalu bicara soal kita. Bukan hanya aku, bukan hanya kamu, tapi juga mereka. Kita yang dikasihi Allah dipanggil untuk menyatakan cinta Allah. Menyanyikan gita cinta Trinitas di tengah kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih karena kami kembali disapa oleh suara cinta Allah yang sudah memanggil kami untuk mencintai, untuk mengasihi. Sungguhlah cinta yang sejati itu tidak ada di dalam diri kami. Tapi itu hanya berasal dan bersumber dari Allah yang adalah kasih. Karena itulah melalui putramu yang kau cintai, kami menerima ketumpahan anugerah, kecipratan anugerah Allah melalui Sang Putra yang cintanya sempurna di dalam dirinya. Karena itu kami bersyukur karena kami dipanggil agar kami mengasihi. Sebagaimana Allah di dalam dirinya mengasihi dan keluar dari dirinya untuk mencipta dan mencinta ciptaannya sendiri. Terima kasih ya Allah. Sungguhlah hidup kami dikuatkan karena kami tahu Allah mencintai kami dan kami diberi kekuatan juga dan anugerah untuk mencintai sekitar kami. Terima kasih, ini doa kami sampaikan di dalam Kristus. Amin. Hari ini
pada minggu yang pertama di setiap bulan dan bertepatan dengan minggu pertama di tahun yang baru, kita kembali mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah untuk mengingat betapa Allah yang memasuki sejarah itu memberikan dirinya. Dan dengan dia memberikan dirinya, itu adalah satu realitas bahwa dia mencintai dunia dan mencintai kita semua. Di hadapan kita sudah tersedia roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Kiranya hati kami bersyukur karena Kristus memberikan tubuhnya bagi kami semua, memberikan dirinya, nyawanya. Dan kami mau menyambut roti dan anggur ini dengan ucapan syukur. Dan terima kasih karena kami dilayakkan di dalam anugerah yang dikerjakan oleh Engkau di dalam Putramu. Kami menyambutnya dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Roti ini adalah tubuh yang terpecah bagi kita semua. Santaplah dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Anggur ini adalah darah yang tercurah yang diberikan bagi kita semua. Minumlah dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk tubuhmu, untuk darahmu, untuk penebusan yang dikerjakan. Terima kasih. Biarlah kiranya hidup kami didorong dan digerakkan oleh cinta Allah yang kekal, yang tidak berhenti dan tidak pernah lelah mencintai kami, bahkan ketika kami merasa ragu dengan cintamu itu. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala masa, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur bahwa Dia, Sang Cinta itu telah mengasihi dan mencintai kita. Ku beri persembahan pada Tuhan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Ya Bapa, kami bawa gereja ini kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan terus menuntun ke arah kehendak dan maksud-Mu sendiri. Kami sangat terbatas. Tapi biarlah cinta Allah meluap, tumpah, sehingga kami hidup dari anugerah demi anugerah, dari cinta demi cinta yang menguatkan kami. Bersama sinode, bersama gereja di seluruh dunia. Sebagaimana Allah tidak berhenti mencintai kami dan mencintai dunia, biarlah kami juga tidak berhenti keluar dari diri kami untuk mencinta orang-orang di sekitar kami, untuk mencinta bahkan segenap ciptaan yang Allah ciptakan. Kami berdoa buat negeri ini. Tuhan, biarlah Engkau menolong berjuta-juta warga yang hidupnya hari ini sangat sulit. Bahkan banyak sekali kelas menengah yang hidupnya kesulitan dengan situasi ekonomi. Dan kami harus juga menghadapi kenyataan bahwa para penjabat di negeri kami sangat korup. Dan sumber daya alam digadaikan dan digunakan sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan segelintir orang. Dan betapa situasi ini sangat menyedihkan. Tapi kiranya Tuhan berbelas kasihlah atas negeri kami. Karena betapa banyak orang yang hari ini menjerit, hari ini kelaparan, hari ini diperlakukan dengan tidak adil, hari ini menghadapi kenyataan hidup yang sangat getir. Tuhan berbelas kasihlah. Kami terus mendoakan, biarlah terjadi pembenahan tata kelola yang baik, tata kelola yang berintegritas, yang transparan, yang tegak di atas dasar hukum dan keadilan, yang bisa diawasi dengan setajam-tajamnya. Kami berdoa biar ada perubahan di tengah negeri kami. Walau kami melihat situasi yang sangat gelap, tapi sebagaimana terang Tuhan tidak mungkin dikalahkan oleh kegelapan. Kami berdoa biarlah terbit harapan di tengah warga kami, warga di negeri ini yang senantiasa menghadapi kesusahan hari lepas hari. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap kami yang hari ini menghadapi barangkali sakit atau mengalami luka batin, situasi traumatik dalam hidup, yang merasa hidupnya putus asa, putus harap, atau mereka yang memutuskan barangkali ingin mengakhiri hidupnya karena sedemikian pahitnya hidup ini. Kami berdoa hari ini, biarlah Tuhan kiranya Engkau menguatkan mereka semua. Menguatkan kami yang hari ini menghadapi situasi itu.
Biarlah kiranya cinta Allah melawat mereka, sehingga mereka melihat ada harapan di dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka yang memerlukan kesembuhan, biarlah diberikan kesembuhan. Biarlah mereka yang membutuhkan pemulihan, biarlah pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Biarlah mereka yang membutuhkan jalan keluar, biarlah hidup mereka menemui bahwa pintu itu terbuka di depan mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan, ketika kami harus menghadapi hal-hal yang kami anggap tidak mampu kami hadapi, berilah kami kekuatan. Berilah kami mata iman untuk melihat ke depan, bahwa Kristus sudah menang, bahwa Kristus dan cintanya itu bekerja di antara kami semua. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa buat setiap kami yang menghadapi situasi khusus yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata atau diartikulasikan dengan baik di dalam doa. Biarlah hari ini kami juga bawa kepadamu segenap pergumulan kami, segenap hal yang kami hadapi, jeritan di batin kami bawa kepadamu. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, dan juga kami mengalaskannya sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita, dan dengan bangkit berdiri, mari kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari sahabat-sahabat Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Kiranya engkau digerakkan oleh cinta Allah. Cinta yang sudah ada sebelum engkau memikirkannya, sebelum engkau mengerjakannya, sebelum engkau ada. Cinta Allah itu sudah ada, dan Dia pada hari ini menggerakkan engkau, memanggil engkau untuk mencinta dengan cinta Allah. Dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam tindakanmu, dalam sikapmu, dalam seluruh kehidupanmu sehari-hari, biarlah engkau dipenuhi, ditumpahi oleh anugerah Allah, oleh kasih Allah, oleh cinta dan rahmat Allah. Dan biarlah dunia di sekitarmu yang bisa menerima, bisa menolak, tapi kiranya dunia itu merasakan dan mengalami cintanya melalui hidupmu. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.